Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Salam sejahtera, shalom. Kita akan lanjutkan topik pembahasan kita ya untuk kuliah bahasa visual. Sesuai lanjutan ya, topik yang kemarin kita sudah sampai ke makna komposisi. Kita sudah mempelajari tentang multimodality, apa itu teks, apa itu multimodality ya, kemudian apa itu mode. Kita akan lanjutkan ke information value ya, jadi ada 3 kemarin. Nah ini kiri kanan, atas bawah, dan center margin. Left and right kemarin kita sudah ya. Coba saya ulas sebentar. Nah ini ada yang belum saya sampaikan, ini yang bawah ini ya. What is taken for granted by one social group is not taken for granted by another. Ini merujuk ke kasus seperti ini. Nah ini ya, ketika interface websitenya Sony ini yang berbahasa Inggris itu dibaca dari kiri ke kanan, dan kemudian yang di timur tengah dia berubah jadi kanan ke kiri. Nah ini juga artinya ini ya, jadi artinya apa yang diterima ya secara common sense di satu social group atau satu kebudayaan ternyata juga tidak juga punya makna yang berbeda juga di kebudayaan yang lain. Artinya memang kepekaan budaya perlu kita perlu kita pelajari ya, perlu kita pelajari. Nah ini juga saya tulis, beda kode kultural juga berpengaruh ke pembacaan makna. Karena memang budaya barat itu yang membaca dari kiri ke kanan, dan budaya Timur Tengah itu yang membaca dari kanan ke kiri. Perlu teman-teman ketahui semua ya, apa yang kita bahas di The Meaning of Composition ini memang dominan menggunakan Western culture, karena memang asalnya dari sana ini ya. Tapi memang tidak hanya tertutup kemungkinan di kebudayaan yang lain juga bisa diterapkan. Jadi memang kondisional ya, jadi memang kondisional. Dan sebenarnya mengapa sih kita harus belajar makna komposisi ini? Sebenarnya tujuannya apa? Tujuannya agar apa yang kita, kadang seperti ini, kadang desainer itu yang dipelajari hanya teknis ya, yang dipelajari hanya teknis sehingga lupa untuk berada di sisi audiens. Apakah mereka paham dengan apa yang desainer hasilkan? Nah itu yang kadang belum ada di posisi itu, sehingga kita mempelajari ini berdasarkan sudut pandang audiens atau orang awam ya. Jadi orang awam itu memandang itu seperti ini. Nah itu yang perlu diketahui oleh teman-teman desainer, bahwa ketika kita membuat sesuatu kita harus berada di pola pikir audiens, kita tempatkan diri kita di audiens. Nah itu yang perlu digarisbawahi. Dan The Meaning of Compositions ini membekali kita agar kita juga punya bayangan bagaimana kita menempatkan diri kita di audiens, sehingga komunikasi kita bisa nanti lebih efektif ya. Jadi kita tidak hanya belajar teknis, gambar yang bagus, buat animasi, buat video, tapi kita juga belajar berkomunikasi melalui bahasa visual sesuai paradigma orang awam, sehingga kita bisa memahami pola pikir mereka dan kita membuat karya bisa lebih komunikatif. Baik, kita lanjutkan. Topik video kali ini adalah tentang yang kedua, information value yang kedua, yaitu komposisi atas dan bawah ya. Nah kalau left and right kemarin, left itu given, sesuatu yang sudah common sense, rahasia umum, dan right itu sesuatu yang baru. Kalau di top and bottom ini dia bukan given and new, tapi ideal dan real. Ideal itu yang atas, real itu yang bawah. Nah
konkretnya seperti ini ya. The upper section itu atas itu bisa juga dimaknai sebagai ideal. Dia menampilkan atau menjanjikan produk ya, visualize the promise of the product. Jadi apa sih yang ingin dijanjikan oleh produk ini, dalam arti bisa juga iklan ya. Apa yang ditampilkan oleh produk itu ada di bagian atas. Nah, ideal ini adalah segala sesuatu yang ingin dilihat audiens. Bisa juga apa yang sudah diketahui umum, dan biasanya dia itu the most salient part. Salient itu nanti akan kita ulas di topik kita berikutnya. Salient itu kita kenal juga sebagai point of interest. Jadi sesuatu yang paling menarik perhatian audiens. Nah, itu biasanya the most salient part. Jadi the most salient part di komposisi top and bottom itu biasanya ada yang di bagian paling atas atau upper section, yang bisa juga itu berupa sesuatu yang ideal ya, sesuatu yang ditawarkan, sesuatu yang dijanjikan, sesuatu yang sudah jadi rahasia umum ya, itu ada di atas. Kemudian lower section atau dimaknai juga sebagai real, sesuatu yang nyata ya. Visualize the product itself, menampilkan apa sih produk itu sendiri atau kenyataan ya, menampilkan kenyataan real. Nah ini providing more information about it, menampilkan informasi yang lebih detail dari apa yang ada di atas. Jadi di atas itu sesuatu yang dijanjikan, yang di bawah itu menampilkan informasi yang lebih detail tentang apa yang ada di atas. Nah ini ya, telling the readers or users where it can be obtained, bagaimana cara mencapainya, cara mendapatkannya ya ini, atau bagaimana memperoleh informasi lebih lanjut tentang apa yang ada di atas. Misalkan bagaimana cara membeli, cara menggunakan, nah itu ada di bawah, atau cara memesannya ya. Jadi ini gambaran singkat dari komposisi top and bottom. Sekarang coba langsung kita lihat contohnya. Contoh yang saya berikan ini ada pada contoh lukisan dan ada pada contoh karya iklan cetak majalah ya. Jadi ada telepon ini. Udahlah, enggak usah diterima. Oke, saya lanjutkan. Ini contoh pertama kita tentang komposisi atas bawah ya. Kalau di lukisan, kebanyakan lukisan yang tentang religius ya, religious painting, ini komposisinya seperti ini ya. Ini penyalipan Yesus ya, yang dibuat oleh Giotto di Bondone. Kita kenal Giotto sebagai pelukis pionir, pelukis pionir modern ketika dia ahli fresko, ahli teknik fresko yang sangat peka dengan kondisi space, dan juga lukisannya kontekstual ya, kontekstual tidak tekstual. Baik, ini contoh tentang komposisi atas dan bawah ya. Komposisi atas itu kita tadi ketahui dia sebagai ideal. Yang ideal itu adalah kehidupan surgawi ya, yang ada di langit, itu ideal dan digambarkan melalui malaikat ya. Kita tahu malaikat kalau digambarkan di cerita-cerita itu kan bersayap ya. Sayapnya memang malaikat itu besar sekali, ada yang sangat besar ya, sebesar bumi sayapnya. Nah kalau di Islam seperti itu. Ini yang di bawah itu lebih ke duniawian ya, ke duniawian ya, earthly, yang realistis, yang kenyataannya seperti ini. Nah ini contoh yang menurut saya cukup sesuai tentang apa itu komposisi atas ideal, dunia surgawi, langit, dan yang ada di bawah itu kenyataan ya, fakta atau keduniawian. Nah itu seperti ini. Ini dibuat oleh Giotto ya, lama sekali. Oke,
contoh berikutnya ini. Nah, kalau sebelumnya kita ketahui hanya ada komposisi yang dominan atas bawah ya. Selain itu, many visuals combine horizontal and vertical structuring. Jadi kalau ini tadi hanya ada komposisi vertikal ya, atas bawah. Sekarang ada juga yang komposisinya itu kombinasi. Jadi antara tiga tadi ya, kita left, right, top, bottom, sama center margin, itu bisa saja kombinasi ketiganya. Jadi memang kompleks, tidak hanya harus kiri kanan, atas bawah, atau center margin, tapi bisa juga semuanya mengkombinasi seperti itu. Nah, contoh berikutnya ini juga saya ambil di buku teks kita ya, teman-teman bisa baca di bab 6. Ini adalah mengkombinasikan struktur komposisi atas bawah. Ini saya beri garis ini, atas bawah, juga struktur horizontal kiri kanan ya. Coba kita ulas. Ini lukisan dari abad ke berapa itu, 15 ya, 15th century. Jadi God shows death to Adam and Eve. Jadi di abad 15 ini sudah ada lukisan juga tentang religious painting ya. Kita coba, judulnya adalah God shows death to Adam and Eve. Jadi judulnya sudah sangat anchoring, kita sudah langsung paham bahwa yang di kiri ini adalah Tuhan ya. Dia direpresentasikan seperti ini, ada di kiri. Kemudian di kanan ini given ya, Tuhan itu awal dari sesuatu yang ada di bumi, itu given, kita sudah tahu semua. Di teori penciptaan juga seperti itu. Jadi Tuhan ini adalah given, common sense ya. Sementara yang baru, ciptaan Tuhan itu adalah Adam dan Hawa. Jadi Tuhan itu given, manusia itu new. Dan ini menarik juga karena ada beberapa hal yang kita lihat juga ya. Ini surga, ini ada sungai, sepertinya sama juga di Nasrani, juga di Islam juga ada sungai juga ya, sungai di surga juga. Nah, ini juga ada pohon, yang pohon itu juga ternyata dililit seperti ular ya, ular. Ini mungkin ular berkepala manusia atau bagaimana, saya juga kurang paham. Dan ular ini ternyata juga waktu itu di surga juga binatang yang ternyata mempunyai posisi tinggi ya. Beda dengan kalau kita sekarang ya. Ternyata ular itu ketika di surga, di Islam itu bentuknya sangat bagus sekali, bukan seperti yang kita lihat seperti ini, tapi bentuknya bagus sekali. Kemudian karena juga sesuatu hal ya, saya kurang lupa juga dulu sejarahnya bagaimana, sehingga ular itu diturunkan juga ke bumi ya, sehingga bentuknya jadi seperti ini. Nah, ini komposisi horizontal ya, komposisi horizontal kiri dan kanan. Sementara komposisi yang vertikal itu ada yang atas dan bawah. Ini saya beri garis. Yang atas itu adalah kehidupan surgawi, heavenly ya. Sementara yang bawah itu adalah kematian, dimana ketika di surga itu tidak ada kematian, dan di real, di kenyataan, di bumi itu ada kematian. Nah, ini yang paduan atau kombinasi dari struktur komposisi vertikal ya, ideal and real, juga horizontal, given, dan new. Dan sebenarnya kalau kita lihat juga masih banyak yang bisa dianalisis juga ya, tapi itu mungkin nanti tugas teman-teman. Baik, ini contoh-contoh karya religius ya. Nah, ini juga
Ini contoh paduan lagi, paduan struktur komposisi horizontal dan vertikal ya. Ini saya ambil juga dari buku teks kita ya, dari sumber buku teks kita. Ini di majalah ya, Australian Women's Weekly. Saya nggak tahu majalah atau surat kabar ini, yang jelas ya weekly gitu aja. Ini November 1987, saya rasa teman-teman belum lahir semua ya. Ini menceritakan tentang pernikahan ya, happy 40th anniversary. Jadi peringatan 40 tahun pernikahan. Nah, yang menarik di satu halaman ini adalah menampilkan dua pasangan ya, pasangan kiri ini adalah royal couple ya. Sementara yang di kanan itu common couple, pasangan kerajaan dan pasangan masyarakat biasa. Nah, ini sesuai struktur komposisi horizontal ya. Ini berarti pasangan ini saya tulis ya, royal couple itu simbol dari family values. Jadi orang-orang barat, western couple itu melihat royal couple itu, kerajaan itu sebagai sesuatu hal yang jadi panutan ya, jadi sehingga ini bisa dianggap given ya, jadi contoh royal couple itu given, itu yang jadi panduan masyarakat yang ada di kanan ini, common couple. Nah ini ya, saya tulis kenapa dia new, karena memang dia terinspirasi dari yang ada sebelumnya, yaitu pasangan-pasangan pasangan kerajaan ini. Jadi dia new ya. Nah ini tahun 1947, ini 1987, jadi memang 40 tahun yang lalu pasangan royal couple ini ya, Princess Elizabeth dan Philip, Pangeran Philip itu menikah ya. Itu tahun 1947. Nah, on the same day Gwen dan Raymond ini juga menikah ya, menggunakan gaun yang sangat murah ya, 20 pound sterling. Sementara ini menggunakan gaun yang disulam dengan mutiara buatan saya rasa ini perancang busana terkenal ya. Nah, ini sudah sangat terlihat bedanya antara royal couple dan common couple. Cuman yang royal couple itu given ya. Nah, kemudian yang menarik, sekarang coba kita lihat struktur komposisi vertikalnya, ideal dan real ya. Marriage itu adalah sesuatu yang ideal ya. Pernikahan itu sesuatu yang ideal, diajarkan oleh agama. Kemudian yang kemudian kenyataannya ya ada di bawah ini ya. Kenyataannya ada di bawah ini, bahwa meskipun yang menikah itu juga ini kaya raya dan ini juga sederhana ya, ternyata saat 40 tahun kemudian mereka juga tetap harmonis ya, tetap harmonis. Nah ini, and both ini yang dulu menikah ya, pasangan royal couple itu, kemudian ini yang common couple. Jadi ini pasangan kerajaan, ini yang pasangan masyarakat biasa. Tetap juga tetap harmonis ya, tetap harmonis. Nah ini Ruby wedding anniversary. Jadi 40 tahun itu mungkin Ruby anniversary ya. They share a wedding date this year. Jadi memang sama-sama menikah ini. Pangeran Ratu Inggris dan Prince Philip. Nah, ini juga yang tadi orang tadi biasa itu ya. And both look back on 40 years of happiness. Jadi kebahagiaan ya, tetap bahagia setelah 40 tahun menikah. Ini kenyataannya. Sementara yang ideal itu marriage tadi, pernikahan.
pernikahan itu dianggap ideal ya. Nah, ini contoh dari iklan-iklan di karya lukis maupun artikel yang ada di weekly tadi. Nah, ini contoh lagi tentang karya religius ya. Ini The Last Judgment punya seniman atau pelukis Hieronymus Bosch, dibuat abad 15 ya, hampir sama seperti gambar ini tadi. Nah, oke, ini ada 3 panel ya. Ini ada 3 panel, namanya triptych. Ini triptych 3 panel. Kalau 2 panel namanya diptych ya. Ini cara membandingkannya seperti ini. Nah, teman-teman lihat ini loh, sebenarnya karya aslinya seperti ini. Ini kalau di kita kenalnya apa ini namanya? Sketzel. Nah, ini ada 3 panel namanya triptych, dibuat abad 15 oleh Hieronymus Bosch. The Last Judgment ya. Nah, ini coba kita lihat satu persatu ini. Ini juga punya paduan struktur komposisi ya. Kita lihat kiri kanan, juga atas bawah. Lupa saya tulis yang atas bawah ini. Coba kita lihat dulu dari yang kiri. Memang cara melihatnya dari kiri karena ini Western, berdasarkan arah baca Western atau Latin ya. Kalau kita melihat karya ini mungkin dari karya Timur Tengah, mungkin kanan ke kiri. Nah, coba kita lihat dari kiri dulu ya, atas ya. Ini kurang jelas, tapi kalau saya lihat ini representasi dari Tuhan ya. Tuhan, God is shown seated in heaven. Jadi Tuhan duduk ada di langit, di surga ya, langit di surga. Kemudian ya, Pak masih kerja. Ya, anak saya yang paling kecil ada paket katanya, nggak tahu paket apa itu. Oke, ini saya lanjutkan ya. Ini Garden of Eden. Kita tahu heavenly ya, surga Firdaus itu adalah common sense. Dia sudah difahami oleh masyarakat umum sehingga kita itu jadi given ya. Itu jadi sesuatu yang sudah umum. Nah, coba kita lihat apa yang ada di bawah ini. Ternyata ini membacanya setelah dari atas ya, kita langsung ke bawah sendiri. Nah, ini God creates Eve from the rib of Adam. Ya, ini juga sama ajaran yang ada di Nasrani dan yang ada di Islam. Jadi semua agama samawi sepertinya basicnya sama ya, agama Nabi Ibrahim. Nah, ini saya rasa ini adalah Adam dan ini Siti Hawa, yang Siti Hawa diciptakan Tuhan dari tulang rusuknya Adam ya. Jadi setelah dari atas baja turun sendiri. Nah, kemudian Eve is tempted by the serpent ya. Ternyata dalam perjalanannya di surga itu, setelah diwanti-wanti Tuhan jangan tergoda oleh pohon kuldi ya, ternyata mereka atau Siti Hawa tergoda juga ya. Serpent itu kalau di sini saya tidak tahu, mungkin ular tadi ya, yang gambarnya ular tadi itu. Jadi bisikan iblis yang kemudian mungkin menjelma menjadi ular atau bagaimana, saya juga kurang paham. Kemudian ini ada gambar. Nah, yang manjat ini kan ada 2 orang ya. Ini Adam dan Siti Hawa. Tapi kenapa ada orang ketiga? Nah, yang memanjat itu adalah Siti Hawa ya. Yang memanjat itu Siti Hawa. Karena kalau saya lihat ini dari proporsi fisiknya mungkin ini perempuan ya. Jadi mungkin yang memanjat Siti Hawa karena Nabi Adam pun juga tergoda setelah berulang kali Siti Hawa itu memastikan
nggak apa-apa. Nah, mungkin seperti itu ya, kita coba aja. Nah, kemudian di atasnya lagi, nah ini ternyata Adam dan Siti Hawa, Nabi Adam Siti Hawa ini dikejar oleh malaikat ya. Kemudian mereka masuk ke dalam dark forest, ke gelapnya hutan yang sangat rimbun ini. Itu dikejar oleh malaikat karena telah melanggar perintah Tuhan. Nah, jadi seperti itu ya, menarik juga ini. Ini hampir sama mungkin ya, mungkin ini cikal bakal dari sequential image, sequential gambar, sequential komik. Nah, komik ini cikal bakal komik ya. Jadi gambar yang sekuensial, bercerita secara runtut, namun belum dibagi panel per panel, tapi hanya 3 panel. Ini sejarah dari komik. Indonesia juga tidak kalah ya. Jangan minder, Indonesia juga punya panel-panelnya relief candi yang itu juga sequential image ya. Jadi ya jangan minder ya, itu jangan minder. Oke, kemudian kita lanjutkan ke tengah. Ternyata ini adalah Yesus ya. Yesus menghakimi, bukan menghakimi, apa sih? Judgment, last judgment. Jadi hari penghakiman terakhir. Mungkin ini kalau di Islam adalah padang mahsyar ya. Tempat manusia dihidupkan kembali, berkumpul, kemudian ditimbang, dihisap baik buruknya, dan ditemani oleh 2 malaikat ya. Malaikat pencatat dan malaikat saksi. Nah itu ya hampir sama ketika di pengadilan ya, tapi yang ini jauh lebih saya ngeri sendiri ya melihat lukisan ini. Nah, ini coba ini ada hari penghakiman, dan ini juga ada malaikat yang juga meniup sangkakala ya. Ini yang mengelilingi Yesus, ini adalah ini surrounded by the saints, orang-orang suci atau mungkin murid-murid beliau ya. Nah, ini malaikat peniup sangkakala. Nah, ini banyak orang dihukum ya, banyak orang disiksa. Ngeri juga. Nah, yang di kanan, yang new, sama seperti tadi heavenly earthly ya, kalau atas bawah tadi. Yang kiri kanan ini juga yang new itu apa? Nah, ini setelah manusia turun dari surga, kemudian mereka dikumpulkan di padang mahsyar. Nah, kemudian mereka masuk ke ini pemandangan tentang neraka ya, dimana orang jahat hukum ya, dimana orang jahat dihukum. Nah, ini juga agak mengerikan juga, tapi tidak apa-apa, ini kontemplasi kita ya. Kalau melihat seperti ini, salah satu fungsi lukisan memang kontemplasi, membuat kita berpikir ulang, apa sih, introspeksi ya, seperti itu. Baik, ini adalah triptych buatan Hieronymus Bosch ya, yang juga komposisinya paduan kiri kanan atas bawah. Oke, nah ini sebenarnya saya rasa lebih tepat di given and new ya, komposisi horizontal kiri dan kanan. Ini karya milik buatan Rembrandt. Jadi tahun 1641, kita tahu Rembrandt itu sangat kuat di pencahayaannya ya, bagus sekali di pencahayaan. Ini kalau dilihat captionnya, dia adalah menggambarkan, saya tidak paham ini, tapi ada kata preacher and his wife, jadi pendeta dan istrinya. Ini saya beri panah karena ini juga diterangkan di buku teks yang kita pelajari. Itu adalah sesuatu yang namanya vektor ya. Di sosial semiotik ini adalah vektor, sesuatu yang mengarahkan audiens untuk melihat ke sesuatu hal yang lain. Ini kalau kita lihat secara komposisi, struktur komposisi given and new, kita sudah sangat paham ya. Yang given ada di kiri dan diterangi oleh cahaya,
Cahaya itu adalah representasi dari cahaya keilahian, ya, Nur Muhammad. Nah, seperti itu. Jadi ini kaitannya memang sangat luas kemana-mana ya. Ini lebih terang dibanding yang ada di lukisan yang lain karena memang ini given. Ini mungkin diasumsikan adalah kitab suci, ya, sehingga pedoman hidup manusia, kitab suci, sesuatu yang given, representasi dari ketuhanan. Nah, itu yang ada di kiri, yang paling terang. Sementara yang lain di kanan ini gelap, ya, dia sesuatu yang new. Kita tidak tahu apa yang ada di kegelapan itu, kita tidak tahu. Nah, yang jadi faktor atau untuk yang mengarahkan perhatian audiens itu adalah, yang pertama adalah ini pandangan mata istri dari pendeta ini, ya, yang langsung melihat ke halaman buku atau kitab yang terbuka. Kemudian juga ada tangan dari pendeta ini sendiri yang juga menunjuk, ya, seakan menunjuk seperti itu ke buku yang terbuka ini. Ya, ini juga contoh bagus, ya, bagaimana kita bisa memaknai lukisan itu setelah kita memahami makna dari komposisi. Nah, baik, itu tadi contoh dari lukisan maupun artikel majalah, ya. Kemudian ini kalau dari lukisan semuanya tidak ada teksnya. Ini teks saya tambahin sendiri. Yang ada teksnya tadi artikel. Nah, sekarang coba kita berpindah ke contoh contoh karya desain komunikasi visual, yaitu iklan majalah, ya. Nah, ini many magazine advertisements are structured along the vertical axis. Jadi banyak iklan cetak majalah maupun surat kabar itu yang dibuat dengan struktur sumbu vertikal, ya, atau komposisi atas dan bawah. Nah, ini contohnya bisa kita saksikan. Ini juga ada di buku teks kita, ya. Ini kita bisa saksikan ada dua bagian yang sangat terlihat jelas, ya. Ini hampir 2/3. Ini adalah ilustrasi talent, dan yang sepertiga di bawah ini adalah produk yang diiklankan itu sendiri, dan ada teks atau tulisan. Nah, kita tahu di komposisi top and bottom, ya, yang top itu adalah sesuatu yang ideal, ya. The upper section visualize the promise of the product. Jadi ini adalah produk tentang granulated instant coffee, ya. Apa sih bubuk granul kopi instan itu, ya. Kita punya beberapa merek yang juga hampir sama itu. Nah, ketika kita minum ini, ya, the promise of the product itu, ya, seperti ini. Terjadi kehangatan, ya, menyenangkan. Ya, seperti itulah apa yang ada tampil di foto ini. Itu kita lihat juga ini vektor, ya, pandangan. Vektornya ini saling melihat, ya, saling memandang. Artinya memang ada keintiman, ada kehangatan di situ. Beda halnya kalau ini melihat dan ini membuang muka, nah itu gagal iklannya, ya. Iklannya gagal. Jadi tidak mungkin untuk konteks yang lain mungkin bisa, tapi untuk produk ini nanti kesannya berbeda sehingga orang tidak tertarik membeli tapi khawatir membeli, ya. Nah, sementara yang bawah, yang bottom itu adalah yang real, ya. Kita tahu yang bawah itu tadi menampilkan banyak tempat untuk menampilkan detail informasi tentang apa yang ada di atas atau tentang apa yang ada di gambar tersebut, ya. Jadi sesuai dengan apa yang ada di atas, ya, yang di 2/3 space ini, dan kita tahu yang ada di atas tadi kebanyakan adalah the most salient part. Jadi gambar space yang membuat perhatian kita itu banyak itu ada di atas, ya. Itu salient, the most salient. Point of interest-nya ada di atas. Nah, gitu aja. Yang bawah ini ternyata juga menjelaskan yang atas, love a cup, ya. Jadi ini anchoring, menjangkar dari gambar yang ada di atas. Jadi saling
mengkoneksikan, terintegrasi antara gambar dan teks. Ini multimodal, ingat lagi ya, multimodal. Ada gambar, ada teks, ada foto produk, ada cara penggunaan, ada hasil jadi. Nah, itu multimodal ya. Nah, saya rasa itu ya, ini contoh yang bagus juga, meskipun gambarnya jadul ya, tapi tidak masalah. Ini tetap jadi salah satu contoh yang juga sangat tepat untuk mengilustrasikan komposisi vertical top itu idealnya bagaimana, dan realnya itu adalah seperti ini. Real itu memuat detail informasi dari produk, dari apa yang ada di atas, bagaimana cara mendapatkannya, bagaimana cara membuatnya. Nah, itu ada di bawah ya. Nah, contoh berikutnya ini adalah semuanya tentang karya iklan ya. Ini tentang karya iklan semua. Jadi ini saya beri tulisan ya. There is a sense of contrast of a position between the two. Jadi ada kontras antara dua komposisi ini, atas dan bawah. Itu ada semacam kontras, ada semacam perasaan ya. Kita melihatnya itu kontras banget ya antara atas dan bawah itu. Coba kita saksikan lebih lanjut. Ini yang sebelumnya telah kita lihat bahwa memang ada kontras. Selain kontras ukuran yang ini hampir 2/3 ya, ini sepertiga. Rule of third, ingat. Nah, seperti itu juga golden section. Nah ya, golden section itu ini ternyata juga ada ternyata oposisi ya, ada perbedaan antara atas dan bawah. Ini bagian atas membuat semacam daya tarik emosional dan untuk menunjukkan kepada kita apa yang mungkin terjadi. Bagian atas, daya tarik emosional ya, sama kan ya, ini daya tarik emosional dan menunjukkan kita apa yang mungkin terjadi. Yang mungkin terjadi setelah Anda membuat kopi ini ya, setelah kopi selesai diseduh, Anda meminumnya dengan orang yang Anda sayangi. Nah, yang terjadi seperti itu, kehangatan ya, relaxing. Nah, seperti itu. Sementara yang bawah cenderung lebih informatif, menunjukkan apa adanya ya. Yang bawah itu informatif, menunjukkan apa adanya, dan biasanya berupa persuasif. Nah, yang bawah itu informatif. Ini memang informatif ya, sesuai apa yang tadi saya sampaikan. Ini anchoring, menjangkar apa yang ada di atas. Ini informatif, ini loh kemasannya, produknya seperti ini. Ini loh cara membuatnya ya, dituang. Nah, ini loh hasilnya seperti ini. Nah, itu informatif ya, menunjukkan apa adanya. Dan biasanya berupa ajakan atau persuasif. Coba kita lihat karya yang ini. Ini bukan iklan, ini template iklan, karena ini brandnya taruh sini. Nah ya, jadi ini template aja. Yang perlu kita ketahui, ini contoh yang bagus juga tentang paduan komposisi, struktur komposisi vertikal dan horizontal ya. Yang vertikal top and bottom, yang horizontal given, left and right. Yang top and bottom itu idealnya seperti ini ya. Ini ada tulisan juga, make fresh fruit juice within 3 minutes ya, cepat banget, 3 menit sudah jadi jus. Nah, ini gambarnya seperti ini. Banyak sekali jenis-jenis buah yang nyemplung ke apa ini, apa namanya itu apa sih ya, ada tahu lah, itulah ya, juicer ya, juicer ini ya. Kemudian yang given, nah ini given. Nah, ini givennya seperti ini. Yang new gimana? Jadinya seperti ini. Nah, ya. Given itu bentuknya ya seperti ini, blender itu seperti ini. Yang new hasilnya seperti ini. Tapi ya kita mungkin bisa tahu juga ini agak sulit juga ya kita memotret begini. Mungkin ini bisa-bisanya desain grafis aja. Ya, tapi paling tidak kita belajar ini adalah paduan komposisi vertikal dan horizontal ya. Nah, ini meskipun ada tulisannya new, yang new itu mungkin modelnya new, tapi dalam konteks makna komposisi, yang new itu yang ada di kanan ini ya.
Ini yang given, yang lama itu seperti ini, belum dibuat seperti ini. Ketika membuat, nah dia bisa seperti ini ya. Jusnya itu bisa amber ya, meluap gitu. Oke. Nah ini ya, ini sebenarnya lanjutan ya. Many magazine advertisement punya dibuat dalam struktur vertikal axis atas bawah. Sementara ada juga yang dibuat kombinasinya ya, kombinasinya. Oke. Nah kemudian ini ada iklan berikutnya. Ini menarik ya, Studebaker ini merek menarik. Ini mobil buatan Amerika ya. Amerika kita ketahui sebagaimana juga negara-negara besar di barat, Jerman, Italia, Perancis punya sejarah besar di otomotif. Salah satunya mereknya ini Studebaker. Yang menarik dari iklan ini ya, dia juga punya komposisi top and bottom. Ini dibuat tahun 1902 ya. Dibuat 1902 dan ini di surat kabar ya, iklan surat kabar. Jadi sudah ada profesi desainer saat itu membuat iklan ya, karena memang dampak dari revolusi industri itu muncul banyak sekali seniman yang awalnya melukis atau ilustrasi kemudian diminta untuk membuat iklan. Nah, itu seni terapan, awal dari seni terapan ya. Nah, yang menarik ini adalah komposisinya ya. Dia juga 2/3 dari space iklan ini full ilustrasi, menggambarkan sesuatu yang ideal ya, yang ideal ketika naik mobil Studebaker itu seperti ini. Sedangkan yang bawah itu menampilkan detail dari informasi apa yang ada di atas ya. Misalkan cabangnya di mana, pabriknya, yang membuat siapa, nah atau mungkin penjelasan dari apa yang diiklankan ini. Nah, yang menarik teman-teman bisa melihat ini ya, electric vehicle ya. Ternyata Studebaker itu tahun awal abad 20 sudah pernah membuat mobil elektrik ya, bukan berpenggerak uap lagi atau mungkin bahan bakar fosil, tapi bahan bakarnya baterai, menggunakan baterai atau mungkin saya kurang jelas ya, tapi ini electric vehicle sehingga dia bisa lebih ringkas ya. Tidak ada mesin di sini, mungkin hanya ada dinamo atau bagaimana. Nah artinya memang mobil elektrik itu dibuat sudah ada 1 abad yang lalu ya, dan itu bukan hal yang baru ketika beberapa merek saat ini membuat mobil elektrik dengan alasan isu-isu lingkungan. Nah ini juga merek yang sama, Studebaker. Saya rasa ini sekarang ini bukan lagi electric vehicle, tapi ini bahan bakar fosil atau mungkin batu bara juga ya, saya kurang paham. Nah, ini karena dia lebih besar, dia punya mesin juga. Nah, ini lebih bukan electric vehicle ya. Sehingga Studebaker ini pernah membuat 2 jenis mobil ya, elektrik dan mungkin gasolin ini atau bahan bakar fosil ya. Nah yang menarik ini juga sama-sama top and bottom ya, ideal, real. Ini the most alien part. Kenapa the most alien? Kita tahu point of interest itu bisa dicapai melalui kontras ukuran. Buat aja ukuran paling besar, orang akan langsung melihat itu sebagai point of interest ya. Nah ini atas itu the most salient part atau point of interestnya tadi, sementara yang di bawah itu adalah penjelasan dari apa yang ada di atas. Nah ini ya, bahkan ada tagline juga, simplicity, strength, service. Jadi 3 hal ini yang rupanya dijual oleh Studebaker ya, simple, kekuatan, dan purna-jual, layanan purna-jual itu yang ada, yang dijual oleh Studebaker. Oke, nah berikutnya ini juga contoh top and bottom
ya. Top ideal, menawarkan sesuatu ini apa yang mungkin terjadi. Yang atas, ya. Apa tadi? Daya tarik emosional. Yang atas, daya tarik emosional, ya. Semua yang kita lihat di atas ini menimbulkan daya tarik emosional atau the most alien tadi, ya. Nah, ini juga kenapa gambarnya badut ini. Kita tahu badut itu semuanya membuat kita bahagia, ya, kecuali badut horor film apa itu saya lupa. Kalau itu horor banget itu. Ini badutnya juga ternyata bentuknya menyerupai dari permen ini. Atas, ya, ada semacam emosi. Kita melihat kedekatan emosi, kemudian menawarkan apa yang mungkin terjadi setelah kita mengkonsumsi, memakan, mengemut, apa sih? Ya, permen ini, ya. Kemudian kita bisa langsung tertawa atau menyenangkan atau gembira seperti badut ini. Ini contoh yang bagus juga, karya desain yang bagus karena minim, ya, tapi juga punya kekuatan, ya, minim elemen, ya. Nah, ini ada lagi teks written untuk menguatkan, untuk anchoring, menjangkar. Taste like fun. Nah, itu, ya, sesuai atau sama dengan badutnya ini. Nah, ini contoh terakhir, ya. Ini tentang apa ini? Ini lagi-lagi produk kopi, ya. Green coffee. Ini kita kenal, kita juga sudah punya, ya. Sebenarnya Indonesia itu teman-teman kadang perlu juga kritis. Kita itu punya beberapa produk yang sebenarnya tidak perlu beli merek luar negeri. Merek dalam negeri kita pun juga sudah sangat bagus, ya. Salah satunya produk teh, kopi, coklat, itu merek dalam negeri sudah sangat bagus sekali, ya. Nah, ini kenapa saya bilang begini, karena ini mengiklankan green coffee bean yang kita juga tahu Indonesia itu penghasil kopi, juga penghasil kopi dunia, ya. Nah, ini apa? Saya belum baca lebih detail. Saya rasa memang green coffee ini bisa burn fat, ya. Mungkin ini perlu dibaca lagi. Artinya yang perlu kita ketahui, ini juga sama-sama menggunakan komposisi top and bottom. Top itu menawarkan sesuatu, ya, apa yang mungkin terjadi. Nah, ini kata yang tepat itu apa yang mungkin terjadi, ya. Kalau di iklan ini apa yang mungkin terjadi setelah kita mengkonsumsi green coffee bean, itu dia akan membakar kalori, membakar lemak. Nah, seperti itu, ya. Nah, sementara yang bawah, yang bottom, ini penjelas, ya, penjelas. Nah, informatif, dia informasi lebih detail dari apa yang diiklankan di sini, ya. Dan juga berupa ajakan persuasif ini. Don't just prevent fat, ya, burn it. Itu kan persuasif, ya, ajakan. Nah, jadi biasanya kalau dalam iklan seperti ini. Baik, itu tadi penjelasan dari topik komposisi top and bottom, ya. Kita masih punya beberapa video lagi. Berikutnya adalah tentang center and margin. Saya rasa itu apa yang bisa saya sampaikan kali ini. Teman-teman bisa baca lebih detail lagi di buku teks yang sudah saya berikan di Google Classroom. Terima kasih, bisa saya akhiri. Sehat selalu, jaga kesehatan, selalu waspada. Ingat pesan ibu. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.